Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada materi Mikrotik and Textual Preparation ini, kita sudah sampai pada bab routing. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja pada layer 3 pada networking models. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu klasifikasi routing. Static routing sama dengan routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu dynamic routing sama dengan routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Ini topologinya seperti ini. Selanjutnya routing table, yaitu berisi informasi mengenai router ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing router. Routing table terbentuk dari semua root yang berasal dari dynamic routing protocol, lalu semua root untuk network yang directly connection ke lalu konfigurasi tambahan seperti static router. Selanjutnya IGP atau EGP, yaitu IGP merupakan singkatan dari Interior Gateway Protocol yang digunakan pada intra-autonomous system routing yang diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Selanjutnya ada Interior Gateway Protocol, yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing yang diterapkan untuk mengendalikan administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, ataupun kampus ke ISP. Nah, contoh dari IGP sendiri yaitu Distance Vector Routing Protocol. Jenisnya ada RIP versi 1, RIP 2, juga IGRP. Lalu selanjutnya ada Link Stage Router Protocol, itu ada OSPF, lalu IS, Straight IS, Hybrid Routing Protocolnya yaitu EIGRP, yaitu contoh protokol EGP itu seperti IGP. Nah, selanjutnya block flag itu konsepnya seperti ini ya. Di sini untuk kode pada bagian paling kiri ini kalian bisa menyesuaikan dengan ini ya. Misalnya T itu untuk dynamic, A untuk active, C untuk content, connection, dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk konsepnya sendiri yaitu static routing digunakan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada static routing, yaitu static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Lalu IP route add untuk itunya ya perintahnya. Lalu untuk rumus atau komennya mau kemana lewat mana. Mudah konfigurasikan pada jaringan skala kecil. Kalau membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok
gunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Untuk static kasusnya seperti ini, static routing memiliki 2 router, lalu static router dengan 3 router static, lalu routing 4 router. Nah, konsepnya lagi yaitu routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing dan flow secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Lalu ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Sini ada distance factor, yaitu RIP, IGRP, lalu berikutnya ada link stage, yaitu OSPF, E-strip, lalu ada hybrid, yaitu EGP atau Exterior Gateway Protocol, itu jenisnya ada BGP. Nah, lalu ada OSPF, yaitu OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link stage protokol LSR. Lalu support IPv4 versi 2 dan IPv6 itu versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalan tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Nah, route yang dipilih sesuai kecepatan. Lalu OSP merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, OSPF area ini memiliki tujuan yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil areanya untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Di sini ada jenis-jenis dari OSPF area ya. Yang pertama ada backbone, yaitu area 0. Ini area ID 0000 yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Nah, selanjutnya ada standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LFA, intra-area, dan inter-area. Ber yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Lalu stop area yaitu area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan default area. Selanjutnya ada nexus stop area. Stop area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, mungkin untuk materi routing kali ini saya cukupkan dan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf tidak ada praktek karena saya sedang ada kendala di internetnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.